Jika engkau melihat punggungnya, mungkin engkau akan mengira itu bekas luka seorang prajurit yang baru pulang dari medan perang. Padahal bukan. Luka-luka itu lahir jauh sebelum pedang-pedang Islam memenangkan peperangan. Luka itu lahir ketika seseorang memilih Allah, sementara seluruh dunia memilih menyakitinya. Namanya Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu. Hari itu matahari begitu dekat, pasir di bawah tubuhnya terasa seperti bara neraka. Ia dibaringkan tanpa belas kasihan, lalu besi dipanaskan, bukan untuk membuat senjata, melainkan untuk membakar tubuh seorang hamba yang hanya mengatakan, "Robku adalah Allah." Tak ada yang membelanya, tak ada yang mampu menghentikan siksaan itu. Yang terdengar hanya nafas yang mulai melemah dan aroma daging yang terbakar. Di kemudian hari beliau mengenang semuanya dengan kalimat yang begitu singkat. Aku pernah diseret di atas bara api hingga lemak dan darah dari punggungku memadamkan api itu. Kalimat itu selesai dalam beberapa detik, namun rasa sakitnya barangkali menetap seumur hidup. Waktu berlalu, Allah memenangkan agamanya. Orang-orang yang dahulu menyiksa satu demi satu kehilangan kekuatannya. Sedangkan Khabbab yang dulu tidur dengan tubuh penuh luka, kini duduk di rumahnya dengan harta yang melimpah. 80.000 dirham, jumlah yang jika dimiliki banyak manusia hari ini mungkin akan mereka abadikan dalam foto. Mungkin akan merasa syukuri dengan senyum yang tak pernah putus. Tetapi Khabbab justru memandang tumpukan harta itu dengan mata yang basah. Air matanya jatuh satu demi satu. Tak ada yang tahu mengapa. Ia pernah begitu lama bersabar saat tubuhnya dibakar. Namun kini ia justru gemetar di hadapan dunia. Ia takut kalau seluruh penderitaan yang dahulu ditanggung karena Allah telah dibalas lunas di bumi. Ia takut ketika menghadap Allah nanti tak ada lagi balasan yang tersisa. Bukankah itu menyesakkan? Seseorang yang pernah rela tubuhnya hangus justru lebih takut kehilangan pahala daripada kehilangan nyawanya. Lalu ia teringat seorang sahabat yang begitu dicintainya, Mus'ab bin Umair. Dahulu hidup dalam kemewahan, lalu meninggalkan semuanya demi Allah. Hingga saat syahid, ia hanya memiliki selembar kain. Jika kain itu ditarik menutupi kepalanya, kedua kakinya terbuka. Jika ditarik menutupi kedua kakinya, wajahnya tersingkap. Begitulah ia pulang kepada Allah. Khabbab begitu ingat, lalu memandang hartanya, lalu menundukkan wajahnya. Barangkali dalam hati ia berkata, "Mengapa engkau pulang kepada Allah dengan begitu ringan, sedangkan aku masih dipenuhi dunia?" Betapa sedihnya. Bukan iri kepada orang kaya, tetapi iri kepada orang yang meninggalkan dunia lebih dahulu. Kemudian keluar kalimat yang membuat dada siapapun bergetar. Seandainya Rasulullah SAW tidak melarang kita berdoa meminta kematian, niscaya aku akan memintanya. Bukan karena hidupnya terlalu berat,
Justru karena hidup mulai terasa terlalu nyaman. Bukankah itu luar biasa? Kita sering menangis ketika doa-doa dunia belum dikabulkan. Sedangkan Khabbab menangis karena terlalu banyak doa dunianya yang telah Allah kabulkan. Hari ini barangkali kita masih berkata, "Ya Allah, kapan Engkau kayakan aku?" Sedangkan seorang lelaki yang pernah dibakar demi mempertahankan iman justru berbisik dalam sujudnya, "Ya Allah, jangan sampai dunia ini menghabiskan bagian akhiratku." Lalu kita menatap rekening, ia menatap amal. Kita sibuk mengejar tambahan, ia sibuk takut kehilangan pahala. Kita resah karena belum memiliki, ia resah karena sudah terlalu banyak memiliki. Betapa jauhnya kita dengan hati para sahabat. Malam ini sebelum tidur, cobalah bertanya kepada diri sendiri, kalaulah esok Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengabulkan seluruh impianku, apakah hatiku akan semakin dekat kepadanya atau justru semakin jarang menyebut namanya? Semoga Allah menjaga hati kita agar tidak pernah mencintai dunia melebihi rindu untuk bertemu dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala.